Pada peringatan Hari Koperasi Nasional, Presiden Prabowo bilang, Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. kok bisa? Bukannya fokus ke keresahannya, malah mempermasalahkan orang yang menyampaikan keresahan. Coba kita pakai analogi sederhana. Negara itu ibarat perusahaan besar. Rakyat itu pemegang sahamnya, pemilik modalnya, yang ngisi kas negara, yang bayar pajak, yang sedari awal punya kedaulatan atas negara ini. Nah, presiden itu bukan pemilik perusahaan. Presiden itu ibarat direktur utama yang dikontrak 5 tahun buat ngurus perusahaan biar bisa berjalan dengan baik. Nah, yang lucu itu pas pemegang saham bilang, Pak, kok laporannya kelihatan gak baik-baik aja ya, laporan kinerjanya kelihatan suram ya. Tapi direkturnya malah bilang, kalau nggak suka silahkan cari perusahaan lain. Lah, malah pemiliknya tuh yang disuruh cabut. Kalau sebuah perusahaan lagi bermasalah, yang harus dievaluasi itu siapa sih? Direkturnya, bukan pemegang sahamnya. Makanya banyak orang marah waktu dengar pernyataan itu. Karena kritik dan rasa kecewa rakyat diperlakukan seolah-olah itu adalah sebuah pengkhianatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa ada orang yang merasa Indonesia ini suram? Lihat aja keresahan yang lagi banyak dibahas. PHK di mana-mana, lapangan pekerjaan yang makin sulit, harga kebutuhan pokok naik, bahkan orang-orang yang setiap harinya bekerja keras tapi masih merasa kesulitan untuk mengejar biaya hidup. Belum lagi daerah-daerah yang masih berjuang untuk pulih dari bencana. Lalu, kalau ada warga yang melihat semua kondisi itu lalu bilang, kondisi Indonesia sekarang ini terasa suram. Apa itu berarti kami membenci negara? Enggak. Kami bilang begitu karena kami berharap keadaan bisa lebih baik. Karena ekspektasi kami belum terpenuhi. Karena janji-janji pejabatnya belum ditepati. Harusnya di negara demokrasi, kritik itu dianggap normal di kehidupan bernegara. Kalau ada rakyat protes, pemerintah mendengarkan, pemerintah menjelaskan. Kalau memang ada yang salah diperbaiki, selesai. Nggak harus setuju dengan semua kritik kok. Tapi setidaknya jika ada yang mengkritik, didengarkan. Tugas pemimpin itu mendengar suara yang nggak enak didengar. Kalau dipuji doang, semua orang juga bisa senyum. Tapi kalau dikritik, nah baru kelihatan. Rakyat kritis itu bukan musuh negara. Kami adalah bagian dari negara itu sendiri. Kami bukan orang asing, kami bukan penyusup, kami pemilik sah Republik ini. Jadi, kalau ada rakyat yang bilang keadaan lagi suram, yang perlu dilakukan itu bukan menyuruh kami mencari negara lain. Yang perlu dievaluasi itu bukan suara rakyatnya, tapi alasan kenapa suara itu makin ramai terdengar.